semuanya, selamat datang di vlog kali ini. Kita akan menelusuri jejak sejarah salah satu pulau terindah di dunia, Pulau Bali. Bali memang dikenal dengan keindahan alamnya seperti pantai yang eksotis, sawah yang hijau, dan budaya yang sangat unik. Tapi, di balik semua itu, Bali punya sejarah panjang yang menarik untuk kita pelajari. Yuk kita mulai perjalanan waktu kita hari ini. Asal-usul dan kehidupan awal di Bali. Tahukah kalian bahawa manusia sudah hidup di Pulau Bali sejak ribuan tahun yang lalu? Bukti-bukti ditemukan dalam bentuk benda-benda peninggalan zaman prasejarah seperti kapak batu, nekara perunggu, dan sarkofagus yang ditemukan di daerah Gilimanuk, Penjengan, dan Turuya. Nama Bali sendiri diperkirakan berasal dari kata wali atau bubali yang berarti persembahan atau ucapan suci. Ini menunjukkan bahawa sejak dulu masyarakat Bali sudah sangat dekat dengan kegiatan keagamaan dan ritual. Awal mula kerajaan di Bali, sekitar abad ke-9 Masehi, muncul kerajaan pertama di Bali bernama Kerajaan Singhamadawa yang berpusat di Bendulu, Gianyar. Raja pertama yang dikenal dari kerajaan ini adalah Sri Kesari Warmadawa yang meninggalkan prasasti di Blajong, Sanur. Dari prasasti itu, kita tahu bahawa Bali sudah memiliki sistem pemerintah dan kebudayaan yang maju. Setelah masa itu, muncul dinasti Warmadawa yang berkuasa hingga abad ke-10. Salah satu peninggalan penting dari masa ini adalah Pura Trita Empu di Tempasiri yang hingga kini masih digunakan untuk upacara penyucian diri. Bali, Indonesia. Pengaruh Jawa dan masa kejayaan Bali. Pada abad ke-13 hingga ke-14, Bali mulai mendapat pengaruh dari Jawa Timur, terutama dari kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343, di bawah kepemimpinan Gajah Mada, banyak bangsawan dan seniman Jawa yang datang ke Bali. Dari sinilah lahir perpaduan antara budaya Jawa dan Bali yang sangat kaya dan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Misalnya dalam seni tari, ukiran, dan sistem pemerintahan adat. Pada abad ke-16, Bali mencapai masa keemasannya di bawah pemerintah Raja Dalem Waturenggong dari Gel-Gel. Di masa inilah Bali menjadi pusat seni, budaya, dan agama Hindu yang kuat. Masa kolonial dan perjuangan rakyat Bali. Masuk ke masa kolonial, Belanda mulai menjajah Indonesia termasuk Bali. Rakyat Bali menolak tunduk kepada penjajahan. Akibatnya, terjadilah pertempuran besar seperti Perang Puputan Badung tahun 1906 dan Puputan Kelungkung pada tahun 1908. Kata Puputan berasal dari bahasa Bali yang berarti berjuang sampai titik darah penghabisan. Masyarakat Bali lebih memilih mati terhormat daripada hidup dijajah. Semangat perjuangan inilah yang menjadi bukti keberanian dan harga diri masyarakat Bali. Bali setelah kemerdekaan dan sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bali resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Seiring waktu,
Bali berkembang pesat menjadi destinasi wisata dunia. Namun yang paling luar biasa adalah masyarakat Bali tetap menjaga warisan leluhur mereka, adat, budaya, dan agama yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Setiap pura, setiap upacara, dan setiap tarian memiliki makna spiritual yang mendalam. Itulah sebabnya Bali sering disebut sebagai Pulau Seribu Pura dan juga Pulau Dewata. Kini, Bali menjadi contoh bagaimana tradisi dan modernitas bisa berjalan berdampingan. Wisata modern tumbuh pesat, tetapi nilai budaya dan kearifan lokal tetap menjadi identitas kuat masyarakatnya. Nah teman-teman, itu tadi perjalanan kita menelusuri sejarah panjang Pulau Bali. Dari masa prasejarah, kerajaan, penjajahan, hingga masa kini. Bali bukan hanya indah karena alamnya, tetapi juga karena sejarah dan budayanya yang luar biasa. Sekian mini vlog dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam budaya.